Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mayutia Mairosadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar pertama saya, yaitu menggunakan NIM. NIM saya yaitu adalah 1040425000243. Yang bisa kita lihat bahwa NIM saya adalah ganjil. Di sini saya akan langsung memulai dari NIM yang sudah saya taruh di sini. Selanjutnya ada faktor NIM. Di sini faktor NIM-nya adalah sama dengan 243 per 100 atau kita bagi dengan 100, yaitu menghasilkan faktor NIM saya adalah 2,43. Untuk performance score, di sini saya memberikan rumus sama dengan E2 dikali 0,2. Setelah itu, di kategori performance, di sini saya menggunakan if performance lebih besar sama dengan 5.000, excellent if performance score lebih dari sama dengan 3.000, it's good, if performance score lebih besar sama dengan 1.500, average. Di sini bisa kita lihat bahwa kategori performance saya adalah excellent. Selanjutnya untuk profit per unit, di sini saya menggunakan rumus sama dengan unit price dikurang dengan unit cost. Selanjutnya untuk total profit, di sini saya menggunakan profit sama dengan profit per unit dikali quantity sold. Untuk profit kategori, if totally profit lebih besar sama dengan 1.000, high profit, if totally profit lebih besar sama dengan 500, medium profit, if performance score kurang dari 500, itu adalah low profit. Di sini kita bisa lihat bahwa dari NIM saya menghasilkan high profit. Untuk diskon kategori sendiri saya menggunakan rumus sama dengan if diskon lebih besar sama dengan 15, high diskon, if diskon lebih besar sama dengan 5, medium diskon, if diskon lebih besar sama dengan 0, low diskon. Di sini bisa kita lihat karena di sini saya high profit, di sini bisa kita lihat hasilnya adalah low diskon. Selanjutnya untuk sales priority, if and produk kategori elektronik sama lebih besar 30 sales channel online, priority A, if and or produk kategori furniture, produk kategori elektronik, quantity sold lebih besar sama dengan 20, priority B, if or sales channel online, quantity sold lebih besar sama dengan 15, priority C. Di sini bisa kita lihat dari hasil data yang sudah saya dapatkan, priority-nya ada yang C, B. Lalu untuk amount discount, di sini saya menggunakan rumus yang telah tersedia, yaitu adalah if and Q3 sama dengan excellent. Lalu di sini saya juga menggunakan 0,1 dikali 100 if and or Q3 excellent, Q3 sama dengan good. Di sini bisa kita lihat total yang telah saya dapat di bonus amount. Ini dia hasil dari tugas besar saya di tugas besar pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya, tugas besar 2. Dimulai dari negara, yaitu adalah VLOOKUP left A3 titik koma 2 dolar titik koma 2 titik koma false. Di sini saya menggunakan data yang sudah tersedia untuk bagian dolar, yaitu saya dengan memencet FNF4. Selanjutnya untuk produk di sini saya menggunakan VLOOKUP MEET A2 titik koma 3 titik koma 3 karena saya mengambil kode angka ketiga, dan untuk dolar false karena saya dengan NIM ganjil. Selanjutnya untuk bagian segmen di sini saya menggunakan VLOOKUP right
A2.1 dolar titik koma false untuk di bagian bawah yang ini dengan memencet Fn F4 juga. Untuk jumlah barang, maaf, untuk harga barang saya menggunakan sama dengan VLOOKUP MIT A2.3.3, dolar titik koma 3 false. Selanjutnya, di sini untuk penjualan, saya tinggal mengalihkan sama dengan F2 dikali G2. Untuk data yang ini dan data yang ini. Dan dihasilkan data penjualan. Selanjutnya, untuk total penjualan sendiri, di sini saya menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, lalu saya tarik ke bawah. Untuk rata-rata penjualan di sini saya menggunakan sama dengan average. Untuk total terbesar di sini saya menggunakan sama dengan max dan penjualan terkecil di sini saya menggunakan min melalui data yang kita ambil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai employee data. Employee saya menggunakan data yang telah diberikan pada PPT sebelumnya di tugas besar 2. Untuk data yang telah diberikan, untuk memasukkan datanya, saya memencet data, lalu saya get data, dan saya memasukkan di bagian SCV, lalu saya pencet sebentar, di sini saya pencet get data, lalu saya pencet SCV, habis itu saya masukkan file yang telah saya download. Lalu untuk R&D Load Satisfaction, di sini kita mencari data, yaitu adalah Departemen Research and Development, Environment Satisfaction, Job Satisfaction. Nah, di sini saya menggunakan cara memasukkan data seperti tadi dengan data get data yang tadi setelah saya download. Lalu di sini saya select yang perlu dibutuhkan. Mengapa tidak saya pilih untuk copy paste? Karena menurut saya ketika saya copy paste akan menjadi berantakan. Tetapi saya juga sudah mencoba untuk bagian ketika saya harus di copy dan paste untuk bagian tabelnya. Selanjutnya di sini saya di onsite campus fair. Di sini ada age-nya itu adalah kurang dari 30. Jadi saya menggunakan data dari 29, yaitu di sini ada sales dan sales representative. Di sini saya juga menggunakan cara seperti tadi. Saya get data, lalu saya memasukkan data yang telah saya download. Lalu di sini saya memencet di bagian sales representative. Dan untuk departemennya di sini saya memilih sales. Dan untuk age-nya yang tadi sudah saya bilang, saya menggunakan data kurang dari 30. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat tugas besar ketiga. Untuk tugas besar ketiga, di sini saya memberikan data yang telah diberikan di dalam PPT di kaggle.com. Lalu saya mengambil data yaitu adalah coklat. Untuk data yang telah saya ambil, yaitu adalah coklat sales. Lalu bagaimana cara saya untuk memasukkan di pivot and table. Di sini saya memasukkan data dengan seperti tadi, saya get data, lalu saya memasukkan data yang telah saya download, lalu saya pencet load, dan saya pencet di bagian di sini saya memencet di bagian insert untuk saya membuat pivot chart dan pivot table. Setelah itu, saya mendapatkan data yang telah saya ambil. Dengan bisa kita lihat di sini untuk data yang telah saya bisa dapatkan di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Di Kolombia itu adalah kolom labels Australia count of amount, yaitu ada di 18,74%, itu adalah yang paling terbesar.
Dan yang paling terkecil di sini kita punya di sum of box, sorry, mm, di sini kita punya dari New Zealand yaitu sebesar 15 15,81 dan ini untuk pivot chart yang telah saya buat dan bisa dilihat dari yang sudah saya dapat. Tunggu sebentar Pak ya. Ini untuk data yang telah saya ambil di bulan. Jadi untuk bulan yang paling tinggi ada di bulan Januari, di bulan Juni, dan kedua setelahnya adalah di bulan Januari, dan untuk yang paling terkecil ada di bulan Februari. Sekian presentasi tugas besar saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.